Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nila Ardianti, dan Rifkiawati Zahra akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Objek dan Orientasi Psikologi Hukum. Apakah hukum? Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan, ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Yang selanjutnya yaitu hubungan ibu dan anak. Anak yang baru dilahirkan telah dilengkapi organ dan kemampuan untuk menyelesaikan diri dengan ibunya. Dapat ditinjau dari struktural dan fungsional. Aspek struktural menuju pada organ-organ tubuh anak yang mempermudah untuk melakukan hubungan dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah ibunya. Contohnya adalah mulut anak yang sesuai untuk menerima air ASI ibu. Demikian pula, mata dan telinga yang secara bertahap menyesuaikan diri dengan orang-orang yang paling sering berhubungan dengannya. Aspek fungsional menyangkut penggunaan organ-organ yang merupakan bagian dari struktur tubuhnya. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat besar. Peranan besar itu terjadi pada saat usia balita. Yang selanjutnya yaitu pengendalian anak. Cara-cara pengendalian ini bukanlah dari paksaan, hukuman, dan seterusnya. Metode pengendalian mencakup segala cara yang bertujuan untuk mengubah proses perilaku anak tersebut. Cara-cara tersebut sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pengendalian secara verbal dan pengendalian secara non-verbal. Pembedaan tersebut didasarkan pada cara ibu melaksanakan pengendalian terhadap anaknya. Artinya, pengendalian dapat dilakukan dengan mempergunakan bahasa atau tidak mempergunakan bahasa. Perbedaan tersebut diadakan secara teoritis sebab pada kenyataannya keduanya berlangsung bersamaan. Tidak jarang bahwa cara pengendalian dengan bahasa didukung oleh cara yang tidak dengan bahasa. Sebaliknya, penggunaan saranan bahasa tidak jarang memerlukan penjelasan dengan menggunakan bahasa, agar maksudnya menjadi lebih jelas. Dengan demikian, tidak perlu mempersoalkan mana yang baik. Yang penting diketahui adalah penggunaannya yang sesuai dengan tujuannya. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi hukum. Di atas telah dijelaskan beberapa macam pengendalian yang dapat dilakukan terhadap anak. Setiap cara mempunyai akibat tertentu. Akan tetapi pada umumnya semua bertujuan menciptakan disiplin yang disertai kebebasan tertentu atau kebebasan yang disertai dengan disiplin tertentu. Penanaman disiplin terlebih dahulu dapat dilakukan apabila tempat adanya bahaya tertentu sebagai akibat perilaku anak. Sebaliknya, kebebasan dapat dimulai kalau perilaku mereka tidak mengakibatkan bahaya bagi dirinya maupun orang lain. Hal itu disebabkan sebenarnya merupakan inti dari sosialisasi hukum. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial. Manusia selalu hidup berkumpul dan berkelompok. Mereka mengadakan hubungan satu sama lain dengan memperlihatkan tingkah lakunya. Ilmu yang mempelajari gejala-gejala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan ilmu sosiologi. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menyelidiki pengalaman serta tingkah laku individu yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Kehidupan manusia dalam berkelompok, baik besar maupun kecil, menempatkan setiap individu berada di dalam kehidupan sosial. Kehidupan ini ada yang erat dan ada pula yang renggang, dan sering memperlihatkan situasi yang dalam interaksi kadang-kadang saling mempengaruhi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Rifkiawati Zahra. Yang selanjutnya, pengaruh sosial terhadap perkembangan individu. Di sini ada beberapa pengaruh sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, pengaruh dari lingkungan keluarga. Pengaruh dari lingkungan keluarga dapat berdampak pada perkembangan individu, terutama pada anak. Yang pertama, dikarenakan pola asuh yang diterima anak akan memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan perilaku dan karakter anak. Kemudian, hubungan orang tua juga berpengaruh terhadap perkembangan anak.
Misalnya, hubungan orang tua yang harmonis akan menciptakan sesuatu yang kondusif, sedangkan kondisi keluarga yang broken home atau cenderung bermasalah akan mempengaruhi perkembangan pada anak. Serta pendidikan keagamaan dari orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak yang berkaitan dengan ilmu agama juga sangat penting agar anak mengetahui dan menjauhi hal-hal yang dilarang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selain dipengaruhi oleh pengaruh dari lingkungan keluarga, perkembangan individu juga dipengaruhi dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif akan mendapatkan atau memberikan pengaruh yang baik dan mendukung suasana belajar yang nyaman bagi anak. Kemudian, terkait dengan kedisiplinan, menanamkan disiplin pada seorang individu dalam memperkuat perilaku disiplin dan teratur pada anak, sehingga anak cenderung akan lebih mengikuti aturan dan mengerti aturan yang ada di sekolah. Selain itu, juga ada pengaruh dari guru terhadap anak, seperti tuntutan akademis yang dapat berpengaruh pada gangguan mental dan tekanan psikologis. Berikutnya ada pengaruh dari lingkungan teman. Teman sebaya berguna atau dapat berpengaruh terhadap perkembangan sosialisasi, kematangan emosi, melatih komunikasi, memperkaya pengalaman, belajar hal baru, dan bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Pengaruh yang baik yang diberikan oleh teman akan menyangkut perkembangan sosial dan emosi anak. Hubungan sosial anak sangat dipengaruhi oleh peran dari teman sebayanya. Di samping itu, anak juga bisa mendapatkan pengaruh buruk dari teman-teman yang menyangkut sosial emosi. Di sini dibutuhkan peran penting dari orang tua dan juga guru di sekolah untuk selalu memperhatikan perkembangan anak-anak, terlebih menyangkut hubungan dengan teman sebayanya. Hukum dan manusia. Hukum dan manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terdapat istilah ubi societas, ubi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum, sehingga keduanya saling berhubungan. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat akan selalu membutuhkan adanya aturan hukum. Tujuan hukum dalam kehidupan manusia adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Dan hukum itu harus bersendikan keadilan, yaitu asas-asas keadilan bagi masyarakat. Karena masyarakat akan selalu membutuhkan hukum dalam mengatur dan menjadi pedoman kehidupan manusia dalam berinteraksi di masyarakat dan sesama manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Yang mana agar kepentingan-kepentingan manusia itu terlindungi, maka seyogyanya hukum dilaksanakan secara nyata dan berdasarkan asas-asas keadilan. Salah perlakuan secara fisik atau physical abuse. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan atau berkaitan dengan fisik anak seperti memukul, menendang, melempar, menggigit, menampar, dan juga tindakan-tindakan lain yang dapat melukai anak secara fisik. Kemudian ada perlakuan salah secara mental. Perlakuan salah secara mental atau emotional abuse adalah ketika anak merasa diancam, diteriaki, dipermalukan, diabaikan, disalahkan atau salah penanganan secara emosional lainnya. Misalkan seperti membuat anak menjadi lucu dan ditertawakan, memanggil namanya dengan sebutan tidak layak, atau juga melalui dicari-cari kesalahannya. Perlakuan ini dapat membuat anak merasa tidak berharga, tertekan, berdampak juga pada kondisi psikis anak. Selain perlakuan salah secara fisik dan juga mental, ada perlakuan salah secara seksual atau sexual abuse. Merupakan sebuah tindakan yang ketika anak diikutsertakan dalam situasi seksual dengan orang dewasa atau anak yang lebih tua. Dalam hal ini kadang anak berarti terdapat atau terlibat dalam kontak seksual secara langsung seperti persetubuhan atau sentuhan maupun kontak lainnya. Tetapi itu juga bisa berarti anak dibuat untuk melihat tindakan atau terlibat dalam tindakan seksual, pornografi, atau menjadi bagian dari produksi pornografi.
Dalam mengikut sertakan anak, anak biasanya dibujuk, dipaksa, disogok, atau ditipu. Perlakuan yang salah secara seksual akan menimbulkan dan mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi anak, terutama dalam kondisi psikis dan juga kesehatan mentalnya, yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan. Mencegah perlakuan salah pada anak. Upaya pencegahan merupakan langkah yang harus dilakukan agar kasus kekerasan pada anak dapat dihilangkan. Dalam hal ini diperlukan upaya dan juga peran penting dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, keluarga, negara, masyarakat maupun anak itu sendiri. Tindak pencegahan merupakan suatu tindakan untuk menahan, menghalangi, dan merintangi terjadinya sesuatu. Terdapat beberapa cara untuk mencegah tindak kekerasan pada anak. Yang pertama, meningkatkan ilmu agama yang menjadikan diri lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seseorang telah memahami dan mengerti tentang ilmu agama, maka dengan sendirinya akan dapat membedakan tindakan-tindakan yang dinilai salah dan juga yang dinilai benar. Kemudian meningkatkan ilmu dan pemahaman tentang hak-hak anak, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Apabila masyarakat telah memahami mengenai hak-hak asasi manusia dan juga hak kemanusiaan lainnya, maka dalam hal ini dapat meningkatkan rasa hormat dan menghargai sesama manusia lainnya. Yang terakhir, meningkatkan sadar hukum dan dampak perilaku tindak kekerasan terhadap anak. Pengintegrasian program keluarga dalam tindak kekerasan anak. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat beberapa cara yang dapat mencegah tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Yang pertama, penyusunan media komunikasi, informasi, edukasi tentang pencegahan kekerasan kepada anak, mengoptimalkan lembaga pemerintah, masyarakat, keagamaan, dan dunia usaha. Yang ketiga, pemanfaatan rumah ibadah, sekolah, sebagai tempat sosialisasi mengenai dampak kekerasan terhadap anak. Pemberdayaan keluarga kekerasan pada anak, kemudian pemanfaatan forum-forum yang ada di semua wilayah, memonitoring dan mengawasi berbagai program pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan, serta meningkatkan program unit kesehatan sekolah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.